Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan bahas tentang matriks, relasi, dan fungsi. Definisi dari matriks. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran M baris dan N kolom ditulis M kali N adalah A sama dengan AIJ. Nah, AIJ ini dituliskan seperti ini. A1, A21 sampai M1 ini adalah barisnya. Kemudian A11, A12, A1N ini adalah kolomnya. Di ujung sini adalah AMN. Matriks M kali N. Contoh penulisan matriks. Di bawah ini sebuah matriks dengan ukuran 3 kali 4. 3 baris, 4 kolom. Matriks di atas disusun 3 baris elemen, yaitu 2, 5, 0, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 1, 1, 8. Atau disusun dalam bentuk kolom seperti ini. Ya. Untuk matriks, ada matriks-matriks khusus seperti matriks diagonal, matriks identitas, matriks transpos, matriks segitiga bawah atau segitiga atas, matriks simetri atau setangkup, ada matriks 01. Oke, berikut ini adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar dengan AIJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Dengan kata lain, seluruh elemen yang tidak terdapat pada posisi I tidak sama dengan J bernilai 0. Berikut ini adalah contohnya. Ini adalah contoh matriks 3 kali 3. Di sini 1, 2, 3 ini adalah diagonalnya. Kemudian yang atas ini elemen-elemennya adalah 0. Ini diagonalnya adalah 2, 0, min 1. Sedangkan elemen-elemen lainnya adalah 0. Kemudian ada matriks identitas, dilambangkan dengan I besar ya. Adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonalnya adalah 1. Jadi berbeda dengan matriks diagonal, ini lebih spesifik, diagonalnya harus 1. Sedangkan matriks diagonal, diagonalnya tidak harus 1, tapi ada nilainya, bukan 0. Sedangkan matriks identitas, diagonalnya harus 1. Kemudian ada lagi matriks transpos. Matriks transpos adalah matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom-kolom. Ini adalah contohnya. Ada sebuah matriks A dan transposnya adalah A transpos atau ditulis AT. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dalam bentuk 2 baris. Kemudian ditranspos menjadi 3 baris dengan 2 kolom. Matriks segitiga bawah atau segitiga atas. Ini contohnya ya, matriks segitiga atas, elemen atasnya adalah 0. Sedangkan matriks segitiga bawah, elemen bawahnya adalah 0. Matriks simetri atau setangkup. A adalah matriks setangkup atau simetri jika AT sama dengan A, yaitu jika AIJ sama dengan AJI untuk setiap I dan J. Dengan kata lain, pada matriks setangkup elemen pada di bawah diagonal adalah hasil pencerminan dari elemen di atas diagonal terhadap sumbu diagonal matriks. Berikut ini adalah contoh matriks setangkup. Diagonalnya ini adalah diagonalnya, sedangkan setangkupnya kita perhatikan di sini 5 sama dengan 5 yang di bawah sini, 6 sama dengan 6 sini, 2 sama dengan 2 sini, 0 sama dengan 0 sini, 4 min 2 min 2. Begitu juga dengan contoh matriks yang di sebelah kanan ini ya. Untuk diagonalnya tidak mesti harus 0. Kemudian ada matriks 0, 1 atau 0, 1. Matriks ini, matriks yang setiap elemennya hanya berisi 0 atau 1. Matriks ini
digunakan untuk merepresentasikan relasi keterhubungan. Berikut ini adalah contohnya. Jadi, jika ada keterhubungan, maka nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya 0. Berikut ini contohnya. Oke, kemudian di dalam matriks ada hubungan antara dua buah matriks atau lebih. Berikut ini adalah operasi-operasi yang ada di matriks. Penjumlahan atau pengurangan matriks. Dua buah matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan jika ukuran keduanya sama. Jadi, untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matriks, ukurannya harus sama, M kali N. Misalkan A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka masing-masing ukurannya harus M kali N. Jumlah A dan B dilambangkan dengan A plus B menghasilkan matriks C, atau pengurangan itu dituliskan A min B menghasilkan matriks C yang berukuran M kali N, yang dalam hal ini CIJ sama dengan AIJ plus BIJ untuk setiap I dan J. Berikut ini contoh penjumlahan dua buah matriks. Ini matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 3. Penjumlahan antar elemennya. Begitu pula pada saat pengurangan. Perkalian dua buah matriks. Dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalkan A sama dengan AIJ adalah matriks M kali N dan B sama dengan BIJ adalah matriks N kali P, maka perkalian A dan B dilambangkan dengan AB menghasilkan matriks C yang berukuran M kali P. Di sini dapat dilihat bahwa kolom matriks pertama sama dengan baris dengan matriks yang kedua. Nah, ini contohnya matriks 2 kali 2 dengan matriks 3 kali 2 ya. 2 kali 3. 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 3. Jadi penyebutannya adalah baris kolom. Nah, ini 1 kali 2, 1 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Sifat operasi perkalian matriks. Yang pertama, perkalian matriks tidak komutatif. Jadi tidak bisa ditukarkan antara AB itu tidak sama dengan BA. Kemudian hukum asosiatif berlaku pada operasi matriks. AB C itu sama dengan A dikali BC. Hukum distributif berlaku pada operasi matriks. Di sini misalkan ada A B plus C itu sama dengan AB ditambah AC. Hukum distributif kiri. Atau B ditambah C dalam kurung dikali A, itu hasilnya adalah BA ditambah CA. Hukum distributif kanan. Kemudian yang keempat, ada perkalian matriks dengan matriks identitas I tidak mengubah matriks, yaitu misalkan ada AI sama dengan IA sama dengan A. Jadi dikalikan dengan identitas, hasilnya akan tetap matriks itu sendiri. Yang kelima, perpangkatan matriks didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A pangkat 0 sama dengan identitas, sedangkan A pangkat K sama dengan A kali A sampai K kali. Kemudian yang keenam, ada A adalah matriks ortogonal jika A dikali A transpos sama dengan A transpos dikali A itu sama dengan I. Perkalian matriks dengan skalar. Ada kalanya matriks itu dikalikan dengan skalar. Misalkan untuk skala keabuan dalam sebuah gambar, ini digunakan dengan menggunakan perkalian skalar. Misalkan K adalah sebuah skalar, perkalian matriks A dengan skalar K adalah mengalikan setiap elemen matriks dengan K. Ini adalah matriks A, kemudian K kali A, maka setiap elemennya dikalikan dengan K. Nah, sekarang kita akan bahas tentang relasi. Di dalam relasi ada dua buah
himpunan, kemudian kita saling merelasikan antara dua buah himpunan tersebut. Dua buah himpunan berelasi itu dinamakan relasi biner. Misalkan relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasinya adalah R subset dari A kali B. Jika A anggota A, B anggota R, kita gunakan notasi ARB yang artinya A dihubungkan dengan A, B anggota R. R ini bukan real ya, tapi relasi. Kita gunakan notasi A relasi B yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Dan jika A, B bukan anggota R, kita gunakan notasi A bukan relasi dari B yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Hubungan A disebut daerah asal, himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau rank atau kodomain dari R. Nah, ini adalah contoh dari sebuah relasi. Misalkan A, ini isinya Amir, Budi, Cecep adalah himpunan nama mahasiswa, dan B adalah IF 221, IF 251, IF 342 dan IF 323 adalah himpunan kode mata kuliah di jurusan Teknik Informatika. Perkalian kartesian antara A dan B menghasilkan himpunan pasangan terurut yang jumlah anggotanya adalah jumlah A, ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3, dan jumlah B ada 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 12 buah. A kali B itu adalah Amir IF 221, Amir IF 251, Amir IF 342 dan seterusnya. Nah, ada relasi biner itu untuk dua buah himpunan, sedangkan untuk lebih dari dua himpunan namanya n-ari. Misalkan A1, A2 sampai AN adalah himpunan, relasi n-ari R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 kali A2 dikali A titik-titik dikali AN, atau dengan notasi R subset dari A1 kali A2 ke titik-titik AN. Himpunan A1, A2 sampai AN disebut daerah asal, sedangkan N disebut derajatnya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Jadi sebenarnya mirip ya, hanya ini lebih banyak. Nah, ini contoh relasi nilai mahasiswa. Dituliskan seperti ini bisa, atau dituliskan dalam sebuah tabel bisa. Seleksi. Operasi seleksi memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Operatornya kita sebut to. Misalkan untuk relasi MHS kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Operasi seleksinya adalah to dari matkul matematika diskrit dari MHS, menghasilkan tupel seperti ini. Ya, NIM, nama, mata kuliah, dan nilai, dan seterusnya. Kemudian ada proyeksi. Operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Nah, ini kalau misalkan di query itu seperti dengan halnya di string ya. Kemudian ada join. Operasi menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Sebagai contoh, tabel mengandung NIM, nama, jenis kelamin, dan tabel lain mengandung NIM, nama, mata kuliah, nilai. Menggabungkan dua buah tabel menghasilkan tabel baru yang dengan atribut NIM, nama, jenis kelamin, mata kuliah, dan nilai. Nah, ini ya, ada tabel A dan tabel B. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi. Nanti di akhir kita akan coba implementasikan ya di Python dan di MySQL. Definisi dari fungsi. A ini adalah sebuah himpunan A dan sebuah himpunan B.
ini adalah sebuah fungsinya. Fungsi adalah relasi yang khusus. Kekhususan ini tercakup dalam dua hal penting. Yang pertama, tiap elemen di dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, berarti jika A, B anggota F dan A, C anggota F, maka B sama dengan C. Perbedaan 4 tipe koresponden. Nah, ini ada fungsi satu ke satu bukan pada, ya. Kemudian yang ini fungsi pada bukan satu ke satu. Kemudian ini bukan fungsi satu-satu maupun pada. Kemudian yang ini adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena yang A ini satu nilai dipetakan di 2, sedangkan yang lainnya satu nilai dipetakan di 1. Ya. Komposisi dua fungsi biasanya ditulis seperti ini, FOG A maka sama dengan FGA. FOG adalah fungsi memetakan nilai dari G A ke F. Nah, digambarkan seperti ini. Oke, berikut ini adalah referensi dari materi yang kita bahas saat ini. Nah, sekarang saya coba tunjukkan dari terapan dari himpunan ya. Nah, ini kita gunakan PHP MyAdmin untuk mencoba tadi tentang mata kuliah yang tadi. Nah, di sini ada database dan ada tabel. Misalkan kita buat database-nya namanya matrix. Kita create. Kemudian kita buat nama tabel namanya MHS. Kita nggak usah banyak ya, misalkan isinya 3. MHS punya atribut misalkan name, kemudian ada nama, kemudian ada kota. Ini ada varchar. Varchar itu untuk kata ya, ini maksimum 255. Nah, misalkan nama paling panjang 40, kota paling panjang misalkan 20, sedangkan NIM-nya adalah 10. Nah, karena NIM ini nggak boleh sama, maka NIM ini adalah primary key ya. Ini adalah primary key-nya. Oke. Nah, sekarang ini tipenya ya, kita coba. Oke, kita simpan. Nah, ini adalah hasilnya. Misalkan kita inputkan datanya ya. Kita inputkan datanya 2. Misalkan NIM-nya 100 1000, namanya AD, kemudian kotanya adalah Aceh, kemudian ada 1200, namanya Budi, kotanya Bandung. Kita simpan. Nah, ini ada 2 yang masuk ya. Nah, ini implementasi dari seleksi tadi ya. Nah, misalkan ada tabel yang kedua, ini di tempatnya di sini, kita create tabel baru. Misalkan tabelnya adalah mata kuliah. Isinya ada kode MK, mata kuliah, kemudian ada SKS. Di sini kodenya misalkan integer ya. Misalkan kodenya itu 11, 12, atau jangan integer ya. Ini misalkan varchar
10, kemudian nama mata kuliahnya paling panjang, nama mata kuliahnya 20, SKS-nya 1 sampai 9, jadi cuma satu karakter kan ya. Nah, kemudian ini tipenya adalah MyExam. Oke. Kemudian di sini ada indeksnya ya. Indeksnya primary key-nya adalah ini. Oke. Kita simpan. Nah, misalkan ini kita inputkan data. Kode MK-nya misalkan M01. Namanya adalah matematika. SKS-nya 3. Kemudian yang keduanya adalah B01. Mata kuliahnya bahasa. SKS-nya 2. Nah, sekarang kita simpan. Nah, sudah masuk 2. Nah, sekarang dari contoh yang tadi ada join antara dua buah tabel. Kita tampilkan dulu isinya ya. Tabel yang pertama isinya adalah B01, B01, kemudian ini ya, ini mata kuliahnya. Sedangkan yang satunya adalah tabel mahasiswa. Nah, ini seperti ini. Nah, ada lagi satu lagi, misalkan kita buat tabel nilai. Tabel nilai ini menggabungkan antara dua data tadi. Misalkan ini isinya adalah ID, kemudian ini isinya adalah NIM, ini isinya adalah kode MK. NIM-nya sama dengan yang sebelumnya ya. Ini NIM-nya kan 10. Kemudian kode MK-nya misalkan sama dengan yang sebelumnya. Kode MK-nya 10. Kemudian ini ID-nya sebagai auto increment primary. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita inputkan data NIM sama kode MK ini. Oh iya, ada yang ketinggalan. Misalkan kita mau nambahkan satu kode ya, satu baris lagi di sini, misalkan nilainya. Di sini kita masukkan nilainya. Ini adalah nilai huruf ya. Karena di sini ada A+, maka di 2 kita simpan. Nah, misalkan kita inputkan datanya di dalam tabel tadi. ID karena dia auto increment kita nggak usah isi. NIM-nya adalah 1000, kemudian kode MK-nya M01, nilainya adalah A. Kemudian ada lagi ID, kita kosongkan. Kemudian ada lagi misalkan yang A tadi ya, kode MK-nya B01, nilainya B. Nah, sekarang kita tampilkan di sini tabel yang ketiga. Tabel nilai ini tidak ada namanya, tidak ada nama mata kuliahnya, tidak ada nama mahasiswanya. Nah, sekarang untuk menampilkan hanya kita coba lihat lagi di contohnya. Ini ya. Untuk proyeksi, jika ada baris yang sama maka hanya diambil satu. Nah, kita akan contohkan di sini. Di sini ada dua NIM yang sama nilainya, sedangkan ada di dalam tabel nilai. Untuk kita tampilkan hanya satu saja, perintahnya seperti ini.
Iya. Select distinct name from nilai. Oke. Kita lihat. Nah, hasilnya adalah hanya 1000 aja, name-nya hanya satu, yang lainnya nggak nampil. Nah, sekarang kita contohkan mau mengambil data dari 3 tabel itu untuk menampilkan data lengkap siapa sih yang name-nya 1000 itu, namanya siapa, kemudian nilainya apa. Kita bisa ambil dari, misalkan kita ambil semuanya ya, select bintang, kita ambil data nilainya apa saja. Misalkan nilainya adalah nilai, kemudian MK, kemudian MHS. Oke, sekarang yang sama dari nilai dengan mata kuliah, nilai itu mempunyai kesamaan kode MK sama dengan MHS, bukan MK ya, tapi mata kuliah titik kode MK, dan nilai titik name sama dengan MHS titik name. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada tampil semua, name, kode MK, nilai, kemudian mata kuliah, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan implementasi dari materi matematika diskrit tadi di dunia nyatanya seperti itu. Kemudian ada lagi implementasi dari matriks. Nah, ini saya contohkan lagi ya. Saya gunakan Jupyter ya. Ini program Python ya. Saya coba jalankan. Ini kita import dulu. Kemudian kita baca ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini ada datanya. Kita coba rubah dulu. Kita lihat matriksnya. Bentar. Ini ada image ya, IMG. Kita lihat, ini adalah sebuah matriks IMG. Oke, nah ini adalah matriksnya. Nah, matriks ini adalah susunan dari gambar-gambar pixel ini, yang di sini gambarnya 80 kali 120 ya. Nah, itu adalah contoh dari matriks. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang gambar ini ya, implementasi matriks ini di video tutorial yang lainnya. Oke, terima kasih. Nanti untuk referensinya bisa dilihat di sini ya. Ini referensinya bisa dilihat di sini, bisa dipelajari lebih lanjut. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.